Salam sejahtera bagi kita sekalian. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia menganugerahkan kepada kita kehidupan penuh sukacita, dan pada hari ini nyata kasih setianya bagi kita, di mana kita dapat bersekutu kembali dalam kebaktian Banjar malam ini. Untuk itu, marilah kita meneduhkan hati, merenungkan kebaikan Tuhan itu sambil kita berdoa saat teduh. Terpuji dan dimuliakan Tuhan semesta alam, seluruh bumi dipenuhi oleh kasih karunia yang melimpah, cinta dan keadilannya menetapkan kita sebagai umat pilihannya. Dengan tangannya yang kuat, Allah menuntun kita seturut kehendaknya, sehingga kita tidak tersesat. Dianugerahkan kepada kita kehidupan bahagia dalam rumah tangga kita, sukacita dan harapan di antara anak keturunan kita. Ditumpangkannya tangannya menjadi naungan dan perteduhan persekutuan keluarga kita, sehingga jauhlah pertengkaran dan pertikaian. Wahai jemaat Tuhan, serukanlah bahwa kamu sekalian akan selalu beribadah kepada Allah, dan bahwa seluruh hidupmu hanya bergantung kepada Allah saja. Nyanyikanlah di perdalanan Yesus di jolokku.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri padanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ibadah kita telah dimeteraikan di dalam nama Tuhan Tritunggal dan yang Esa. Dialah Allah yang menciptakan kita, menebus dan memelihara hidup kita. Bercerminlah pada kemurahan hati-Nya, maka akan kita lihat betapa hina dan berdosanya kita. Bila kita merindukan kehidupan rumah tangga kita penuh bahagia, maka hendaknya kita tanpa terkecuali mengaku dosa kita di hadapan-Nya, agar diperbaharuinya dengan cinta dan damai sejahtera. Maka marilah bersama-sama kita bernyanyi di hadapan-Nya, bagimu ada keselamatan. Nats firman Tuhan pembacaan pada ibadah banjar rumah tangga malam ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Marilah kita membacanya secara responsoria. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berkata kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Allah yang telah mendirikan rumah tangga orang percaya dan memberkatinya, dengan demikian rumah tangga itu dipenuhi oleh damai sejahtera dan kasih antar sesama anggotanya. Bapak mengasihi keluarganya dan menghormati istrinya. Ibu juga merawat anak-anaknya penuh kasih dan tunduk kepada suaminya. Sebagai kepala rumah tangga itu, anak-anak pun penuh hormat dan kasih pada orang tuanya. Dengan itu semua, Allah akan memenuhi
mereka dengan kebahagiaan abadi. Marilah kita berseru kepada Allah agar Dia senantiasa memberkati rumah tangga kita semua. Kita menyanyikan Martua Dongan Akana Sabagas. Berita pelayanan dan himbauan pada ibadah Banjar malam ini. 1. Minggu 3 setelah Trinitatis. Pada hari Minggu yang akan datang 28 Juni 2020, kita akan memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. 2. Kebaktian Banjar. Pada hari Kamis 2 Juli 2020 mendatang, kita akan mengikuti kebaktian Banjar di rumah masing-masing. Nats khotbah pada kebaktian Banjar tersebut tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13 dengan topik diberkati untuk menjadi berkat. Masuk pukul 20 WIB. 3. Marilah kita mengingat untuk menyampaikan tanda syukur kita melalui persembahan bulanan kita untuk bulan Juni 2020 ini, baik disetor langsung ke sekretariat jemaat atau ditransfer ke nomor rekening gereja Bank Mandiri 1010009894641 dengan kode 620 pada 3 nominal terakhir. Seluruh majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulanannya. Kiranya Tuhan memberkati segala persembahan yang kita sampaikan demi kemuliaan kerajaan-Nya dan kesejahteraan bagi kita semua. Berikut beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita sebelum memasuki ibadah masa new normal, antara lain: A. Masing-masing kita memastikan memiliki kondisi kesehatan yang baik dalam tidak memiliki kondisi gejala flu. B. Ibu hamil, anak-anak dan jemaat lanjut usia untuk sementara tetap mengikuti ibadah minggu di rumah. C. Kita hendaknya penuh patuh pada protokol kesehatan yang ditetapkan seperti selalu memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak 1 meter dan tidak berjabatan tangan atau melakukan kontak fisik dengan orang lain. D. Bahwa pada pelayanan ibadah masa new normal akan dijadwalkan dengan penentuan banjar-banjar sesuai dengan data jemaat yang memenuhi ketentuan
dapat mengikuti ibadah tersebut. Setiap Sintua Banjar akan mendata warganya yang dapat mengikuti ibadah dan mengupdate-nya setiap minggu sebelum menyerahkannya ke sekretariat gereja. Semua jemaat harus memenuhi setiap ketentuan yang ada, termasuk penetapan jadwal ibadah yang harus diikuti. Contohnya, bila Banjar A mendapat giliran ibadah pukul 6.30 WIB, tidak dapat pindah ke jadwal ibadah lainnya. Demi memudahkan untuk setiap Sintua Banjar memantau jemaatnya Banjar dan kondisi mereka. Dimintakan kepada seluruh jemaat untuk bersedia mengikuti anjuran petugas atau Sintua Banjarnya bila pada saat akan mengikuti ibadah berada dalam kondisi kurang sehat, untuk lebih baik pulang ke rumah dan beristirahat. Kebaktian Banjar belum dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya dan masih menggunakan media YouTube. Sebagai pengungkapan rasa syukur atas terlaksananya pendistribusian paket sembako bagi jemaat yang terdampak COVID-19 yang telah menjalani tahap ke-7, maka pada Jumat 26 Juni 2020 mendatang akan dilaksanakan kebaktian syukuran bersama bertempat di Aula HKBP Petukangan, masuk pukul 16 WIB. Kami mengajak seluruh jemaat HKBP Petukangan untuk berkenan hadir pada kebaktian syukuran bersama itu. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah menyampaikan persembahan dari setiap ibadah yang diikuti selama 1 minggu ini, baik ibadah minggu, ibadah Banjar, ataupun persembahan bulanan. Tuhan memberkati barang siapa yang telah memberi dengan rasa syukur besar atas rahmat Tuhan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jemaat, baik perseorangan atau kelompok, yang telah menyampaikan sumbangan kasihnya bagi jemaat terdampak COVID-19 secara ekonomi melalui tim Pokja COVID-19 HKBP Petukangan. Marilah kita tetap mendoakan agar pandemik virus Corona 19 ini segera berakhir, sehingga kita dapat kembali beraktivitas kembali seperti biasanya. Keluarga jemaat yang sakit dan mendapat perawatan di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Demikian pula dengan jemaat yang terpapar COVID-19. Jemaat yang terdampak COVID-19 secara ekonomi diberikan kesabaran dan kekuatan dari Tuhan dalam menjalani situasi sekarang ini. Kami menyampaikan, setialah beribadah kepada Tuhan agar hidupmu penuh sukacita dan pengharapan. Demikian berita pelayanan dan himbauan ini disampaikan, kiranya Tuhan semakin dipermuliakan. Kita dapat bertahan hidup apabila kita merasakan kasih sayang yang besar dalam hidup ini. Kasih sayang Allah yang Maha Kudus, itulah kekuatan kita yang dengannya kita juga dikuatkan untuk menyatakan kasih sayang itu kepada sesama kita. Belajarlah dari kasih-Nya yang Maha Kudus itu. Marilah kita menyerukan kasih sayang Tuhan yang mulia itu dengan nyanyian kita, kasih sayang Maha Kudus.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan dalam kebaktian Banjar malam hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kitab Kidung Agung pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, Kitab Kidung Agung berbicara tentang cinta kasih. Ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo memiliki bakat dan nilai seni yang sangat kuat. Menggunakan gaya bahasa, puisi, dan sajak yang indah pada saat itu. Salomo juga telah mengubah 3.000 amsal dan membuat 1.005 nyanyian. Dapat kita baca di dalam 1 Raja 4 ayat 32. Inti berita kitab ini adalah cinta kasih yang sejati antara laki-laki dan perempuan. Salomo dengan gadis sulam yang hitam manis. Kisah 1 ayat Pengkhotbah 1 ayat 5. Mulanya gadis itu adalah pegawainya, gadis desa yang sederhana, tetapi pada akhirnya menjadi istri Salomo. Salomo mengungkapkan, meyakinkan cintanya pada gadis itu dengan saling memuji, menyatakan kerinduan dan cinta. Inilah yang menjadi latar belakang kalimat cinta kuat seperti maut ayat 6. Bapak, Ibu, istilah lagu yang tidak asing lagi bagi kita, yang mengatakan jatuh cinta sejuta rasanya. Sangat akrab di telinga kita. Memang jatuh cinta itu mudah, namun tidak mudah untuk bangun cinta. Di zaman modern seperti sekarang ini, cinta mengalami degradasi nilai. Cinta sering dianggap sebagai permainan, sehingga istilah habis manis, sepah dibuang, sering digunakan. Mengapa? Hal ini terjadi karena semakin hari, semakin banyak orang yang tidak mengerti makna cinta yang sesungguhnya. Cinta dipandang sebagai pemenuhan keinginan daging dan hal fisik semata. Inilah cinta manusia, cinta kulit, cinta dunia. Itulah sebabnya dikatakan cinta bukan hanya di bibir, tetapi cinta itu harus benar-benar diwujud nyatakan dalam tindakan dan pengorbanan. Bapak, Ibu yang dikasihi Kristus, nas kita hari ini mengungkapkan cinta yang dijunjung begitu rupa, diletakkan dan diekspresikan dari hati dengan kalimat, taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Ayat 6, penggunaan materai mengandung pengertian tentang kepemilikan yang sah. Cinta yang telah dimiliki tidak dapat dibeli atau ditukar dengan apapun. Kekasihnya ingin dia jadikan menjadi miliknya, yang paling berharga, yang sangat disayang, dijaga, dirawat dengan sangat baik. Tidak memperbolehkan apapun
merusaknya, dibawa kemana-mana, dan tidak ingin hilang, hanya maut yang dapat memisahkan. Karena itu harus dijaga dalam kekudusan. Cinta mudah disebut, tetapi bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bahkan Salomo pun yang begitu cakap menuliskan puisi indah tentang cinta, pada akhirnya gagal melakukan puisi cintanya itu. Tentunya ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Bapak Ibu, namun ada teladan sebuah cinta sejati yang paling tepat untuk menggambarkan kalimat cinta kuat seperti maut, yaitu cinta kasih Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itulah sumber cinta yang kekal dan abadi. Itulah sumber cinta yang kekal dan abadi. Cinta kasih yang sungguh rela berkorban demi yang dicintainya. Cinta yang tulus ikhlas, tidak pamrih dan tidak ingkar. Cinta kasih yang kudus. Cinta sejati yang selalu memberi makna dalam setiap kehidupan yang dicintai. Demikianlah Allah mencintai manusia dengan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya. Kalau kita baca di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus umat manusia, sehingga darahnya menjadi materai bahwa kita adalah miliknya yang kudus. Saudara, materai juga sebagai perekat, pengikat, perjanjian yang tidak boleh dipisahkan. Demikian cinta sejati. Suami istri adalah perjanjian seumur hidup hingga maut memisahkan. Bapak Ibu, maut pasti akan datang menghampiri setiap manusia kemanapun ia menghindar dan bersembunyi. Tak akan kekuatan apapun yang tidak bisa kekuatan apapun yang dapat memisahkan, kalau memang benar-benar cinta itu dalam hati kita. Karena itu sudah dikatakan, seperti itulah cinta. Tidak akan pernah pudar oleh apapun atau tidak akan lapuk oleh waktu. Karena cinta itu sabar, menutupi banyak dosa, menerima kekasih apa adanya. 1 Korintus 13, dan itulah cinta Tuhan Yesus. Saudara, dikatakan tadi bahwa cinta sejati bergairah dan gigih seperti dunia orang mati. Artinya tidak mudah menyerah karena situasi kondisi, membangun sukacita, kegairahan dan entusiasme, sehingga orang yang jatuh cinta akan mengatakan, laut pun akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki. Itulah kekuatan cinta. Cinta tidak dapat ditolak. Itu sebabnya ada orang yang sangat cantik parasnya jatuh cinta kepada orang yang jelek wajahnya. Ada orang yang kaya menikah kepada orang yang miskin. Itu sering kita dengar kata, kok mau ya si A itu ke si B, padahal wajahnya sangat jelek, miskin lagi. Tidak masuk logika. Tapi itulah cinta, menyatukan dua individu yang berbeda. Cinta yang terus membara dan bergelora dan takkan pernah dapat dipadamkan oleh apapun di dalam kehidupan berkeluarga. Walau sudah tua, sakit, miskin, cinta sejati bukan didasarkan pada fisik atau harta dan hal duniawi lainnya, tetapi digerakkan oleh kekuatan roh dan jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, cinta itu bukanlah sekedar permainan, tetapi cinta itu adalah sebuah komitmen. Cinta sejati tidak pernah menuntut balas, tapi cinta sejati itu rela untuk berkorban. Karena itu tidak akan ada alasan keluarga Kristen untuk bercerai. Banyak memang orang Kristen yang kita lihat bercerai
Mereka tidak mampu menghadapi tantangan. Padahal di tengah-tengah keluarga itu banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin dari anak-anak, mungkin dari ekonomi, sulitnya ekonomi. Tetapi ketika kita benar-benar mencintai pasangan kita itu, tidak mungkin pergumulan itu, tantangan itu menghancurkan rumah tangga kita. Karena itu Bapak Ibu, perlu dipertanyakan kalau ada satu keluarga, dia lebih senang berbicara lama dengan suami orang lain, itu akan dipertanyakan. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, mari kita lihat sudah bagaimana cinta kita kepada suami kita, sudah bagaimana cinta kita kepada istri kita. Apakah seperti yang kami katakan tadi, ketika kita mencintai suami kita, mencintai istri kita dari fisik, memang cinta kita atau keluarga kita akan hancur. Tetapi ketika kita benar-benar meneladani cinta yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita, maka bagaimanapun keadaan kita, rumah tangga kita tidak akan bercerai. Itulah yang benar-benar cinta yang didasari oleh cinta yang ditunjukkan oleh Yesus. Bapak Ibu, itu sebabnya tadi dikatakan di dalam ayat 7, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkan, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara yang dikasihi Kristus, dikatakan tadi bahwa kekuatan cinta sekuat kekuatan maut yang akan terus ada dan tidak akan pernah hilang. Tak ada kekuatan apapun yang dapat menghancurkan dan memadamkan kekuatan cinta itu. Itulah pula cinta Allah. Takkan pernah ada yang dapat menandingi dan memadamkan cinta Allah. Cinta Allah itu dahsyat. Cinta Allah kuat dan takkan pernah berkesudahan. Meski yang dicintainya terkadang tidak lagi mau menghiraukan cinta itu. Cinta kuat seperti maut merupakan gambaran kekuatan cinta Allah kepada manusia. Akan terus ada seperti maut kemanapun manusia menghindar dan bersembunyi. Cinta Allah dahsyat dan luar biasa. Siapa yang dapat menandingi besarnya cinta Allah dan dapat menghancurkannya? Takkan pernah ada cinta yang dapat menandingi cinta Allah. Dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghancurkan cinta Allah. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita teladani cinta Allah yang ditunjukkannya kepada kita, yang dipertontonkannya kepada kita, supaya keluarga kita, keluarga yang tetap dilandasi cinta kasih. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, karena Engkau melalui firman hari ini mengajari kami, supaya kami benar-benar hidup di dalam cinta kasih dengan suami istri. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak hambatan, tapi kami percaya, kami tetap meneladani, yaitu cinta Yesus. Karena itu Bapa di dalam sorga, kami dimampukan untuk meneladani itu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setiap rumah tangga hidup bergantung pada Tuhan Yesus. Dialah yang menjadi nakoda, penentu arah dan tujuan perjalanan rumah tangga orang percaya. Allah telah memeteraikan kehidupan rumah tangga itu dengan kasih setia Yesus Kristus. Maka tetaplah berpengharapan dan berpaut hanya kepada Dia yang adalah Raja kehidupan ini. Bersama seluruh keluarga orang percaya, marilah kita menyanyikan kesaksian iman kita, Yesus Raja Nihuria.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.